Sinergi sekolah rakyat untuk calon pekerja migran. Pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia 5,04% pada kuartal ketiga. Menko PMK canangkan program 10.000 hunian untuk pekerja. Halo pemirsa, apa kabar? Ruang Kabinet kembali hadir. Tentunya selain 3 informasi utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya, tentunya seputar agenda dan juga aktivitas dari Kabinet Merah Putih. Bersama saya Louis Ayu, inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Kita mulai informasi yang pertama pemirsa. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjalin kerjasama melalui pendampingan perguruan tinggi terhadap sekolah rakyat. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama Kementerian Sosial memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah rakyat dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Rencana ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemdikti Saintek pada Senin 3 November 2025. Menteri Brian mengatakan bahwa akan menggandeng sejumlah perguruan tinggi negeri sebagai pendamping dan pembina sekolah rakyat hingga menyediakan fasilitas. Kami akan mohon izin untuk bikin tim pendampingan dari universitas-universitas sehingga jaraknya nggak jauh-jauh begitu Pak. Kalau kan kita kebetulan PTN kita juga banyak kan. Nanti kita cari PTN yang terdekat untuk membina. Kita kampus membina tuh ada sisi yang menyiapkan untuk ingin berkuliah seperti mentoring lah. Yang kedua kita memberikan fasilitas untuk yang ingin bekerja juga gitu Pak. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka lebih banyak akses pendidikan bagi masyarakat, serta memastikan lulusan sekolah rakyat dapat melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang sesuai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat literasi dan juga pendidikan sosial melalui pengembangan perpustakaan modern di sekolah rakyat. Hal ini disampaikan Mensos dalam audiensi dengan Perpustakaan Nasional RI pada 4 November 2025. Kementerian Sosial terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dengan Perpustakaan Nasional RI. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melakukan audiensi dengan Perpustakaan Nasional pada Selasa 4 November 2025. Dalam kesempatan itu, Mensos atau yang akrab disapa Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat literasi dan pendidikan sosial melalui pengembangan perpustakaan modern di sekolah rakyat. Desain dan pengelolaan perpustakaan di sekolah rakyat akan dipercayakan langsung kepada Perpustakaan Nasional RI. Hal ini dilakukan guna agar sejak awal memenuhi standar fungsi dan tujuan pemberdayaan sosial. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Aminuddin Aziz, menyambut baik sinergi tersebut dan menegaskan komitmen Perpustakaan Nasional dalam mendukung upaya penguatan literasi inklusif sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dalam menyiapkan generasi siap kerja lewat program sekolah rakyat. Melalui program tersebut, para siswa nantinya akan mempelajari hal-hal yang belum pernah mereka temui di sekolah sebelumnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program sekolah rakyat tersebut kini juga dikembangkan untuk menciptakan calon tenaga kerja Indonesia dengan membekali siswa melalui keterampilan kerja dan juga pelatihan bahasa asing sejak dini. Dalam materi yang diberikan, nantinya siswa akan dibimbing sesuai dengan minat masing-masing, baik untuk melanjutkan studi maupun langsung bekerja termasuk di luar negeri. Hari ini Kementerian Sosial bersama Kementerian P2MI melakukan penandatanganan MOU yang tujuannya adalah meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antar lembaga atau antar instrumen negara yang tujuannya adalah tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pekerja migran
baik sebelum, ketika penempatan, dan sampai sesudah penempatan. Kami berharap nanti pada waktunya Kementerian Perlindungan dan Pekerja Migran bisa memberikan pembelajaran sejak dini kepada anak-anak siswa sekolah rakyat lewat informasi, lewat edukasi, lewat modul ajar yang memang dibutuhkan bagi anak-anak kita yang akan bekerja. Sementara itu hingga kini sudah terdapat ratusan titik sekolah rakyat di berbagai daerah dengan ribuan siswa yang akan menjadi angkatan pertama pada 2028. Dari Jakarta, Betari, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga Wihaji bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meninjau SPPG dan penyaluran paket MBG di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tujuan atau tinjauan ini dilakukan agar fasilitas SPPG tersebut memenuhi standar kebersihan serta penyaluran paket MBG agar tepat sasaran. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji turun langsung meninjau satuan pelayanan pemenuhan gizi dan menyalurkan bantuan program makan bergizi gratis kepada keluarga penerima di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Menariknya dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Wihaji bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengendarai sepeda motor menuju rumah penerima manfaat yang menandai komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan gizi benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Dalam tinjauan ini, Wihaji memastikan fasilitas di SPPG tersebut telah memenuhi standar kebersihan dan operasional. Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran program. Harapan saya, satu, tepat sasaran. Yang kedua, memastikan kalau diantar ke ibu hamil, ibu menyusui atau balita yang makan penerima manfaat. Jangan sampai nanti yang makan suaminya. Nah, kira-kira gitu. Karena itu kita evaluasi, kita cek, dan saya pastikan siapapun ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, perintah Pak Presiden wajib dikasih MBG selama sudah ada SPPG-nya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau belum, sabar. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi belusukan yang dilakukan Menteri Wihaji ke Tanjung Pinang. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa kedepannya tidak ada satupun objek penerima MBG tidak tersentuh. Menteri, kita bersyukur karena Pak Menteri belusukan nih seperti ini ya, sehingga beliau tahu persis, memastikan juga kita menjaga amanah Bapak Presiden bahwa ke depan tentu tidak satupun objek penerima MBG ini tidak tersentuh oleh kita. Kita apresiasi, terima kasih Pak Menteri ya, mudah-mudahan Pak Menteri sehat terus lagi. Amin. Bisa belusukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Wamenpora RI Taufik Hidayat bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur Rano Karno yang membuka Pekan Olahraga Pelajar Nasional 18 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 11 di Jakarta. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Taufik Hidayat bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno membuka Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke-18 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional ke-11 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Minggu 2 November 2025 sore. Popnas 18 tahun ini diikuti atlet pelajar dari 38 provinsi dengan 23 cabang olahraga. Sedangkan Peparpenas 11 mempertandingkan 4 cabang olahraga, yakni para tenis meja, para bulu tangkis, para atletik, dan para renang. Acara ini akan diselenggarakan selama 10 hari terhitung sejak tanggal 1 hingga 10 November 2025. Pada sambutannya, Wamenpora Taufik mengatakan bahwa ajang Popnas dan Peparpenas ini adalah ajang pembinaan untuk menghasilkan talenta dan atlet-atlet muda untuk tim nasional. Wamenpora Taufik juga menyampaikan penyelenggaraan dua ajang besar ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan sinergi banyak pihak. Mengakhiri sambutannya, Wamenpora Taufik berpesan kepada seluruh atlet yang ikut di ajang ini untuk bertanding sportif, gigih, dan saling berempati satu sama lain. Kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan semangat yang gigih, patriotik, dan empati. Semangat ini hari ini hidup di antara kita di arena Popnas dan Peparpenas, di mana para pelajar Indonesia berjuang dengan gairah persaudaraan dan sportivitas sejati. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono pada sambutannya mengaku terhormat Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah. Menurutnya, ajang ini bergengsi sebab bakal menjadi batu loncatan bagi atlet belia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan hasil rapat terbatas dengan pimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden membahas upaya penguatan UMKM, penertiban barang impor bekas, serta percepatan digitalisasi sistem UMKM nasional. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan UMKM, penertiban barang impor bekas, serta percepatan digitalisasi sistem UMKM nasional. Usai rapat, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa Presiden meminta penertiban barang bekas impor dilakukan tanpa merugikan pelaku usaha kecil. Pemerintah diminta menyiapkan alternatif produk lokal agar pedagang thrifting tetap bisa berjualan sekaligus mendukung industri dalam negeri. Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Jadi Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali, jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan. Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan perlunya mempercepat implementasi SAPA UMKM, sistem digital terintegrasi untuk perizinan, pembiayaan, dan pemasaran. Ia turut meminta percepatan sertifikasi halal, BPOM, PIR, dan SNI, serta menindaklanjuti program penghapusan piutang UMKM yang telah mencatat sekitar 67.000 pelaku usaha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih informasi dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik yang meninjau warga yang diungsikan akibat paparan radiasi radioaktif Cesium 137 di Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mendatangi posko pengungsian di Kampung Bunian, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Puluhan warga dipindahkan sementara setelah permukiman mereka masuk dalam zona merah radiasi radioaktif Cesium 137 yang terdeteksi di bawah tanah. Didampingi pejabat pemerintah Kabupaten Serang, Menteri Hanif memastikan kondisi warga dalam keadaan sehat. Menteri juga mengimbau warga untuk segera melaporkan jika terjadi perubahan kondisi kesehatan selama berada di pengungsian. Saat ini terdapat 12 titik sumber material radioaktif Cesium 137 yang telah diidentifikasi. Dari jumlah tersebut, 5 titik dinyatakan aman, 5 titik dalam proses sementasi, dan 2 titik dalam tahap pembuatan pagar pengaman. Untuk 22 perusahaan di kawasan industri modern Cikande yang sebelumnya terdampak radiasi, saat ini seluruhnya telah melalui tahap dekontaminasi dan dinyatakan aman. Kita bersama Ibu Bupati memastikan teman-teman kita yang direlokasi sementara dalam keadaan sehat. Dan kami sedang mengupayakan bersama tim Satgas untuk segera memberesin dekontaminasi dari 12 titik dari slagnya, maka telah selesai 5 lokasi. Kemudian 5 lokasi lagi sedang menunggu di semen, sehingga masih tinggal 2. Yang 2 kita sedang nunggu desain dari Bapeten untuk dipagar, yang satunya sedang dikerjakan. Nah, kami minta batas waktu paling tidak ya sampai akhir November ini selesai, sehingga sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan masyarakat. Kemudian 22 perusahaan yang terpapar sudah selesai. Kemudian selanjutnya radiation portal monitoring mungkin sampai beberapa minggu ke depan masih kita pasang untuk mengantisipasi kalau masih ada deteksi. Tapi sampai hari ini udah nggak ada. Jadi 36.000 unit yang masuk, yang keluar, maka hanya sekitar kurang dari 70 yang 47 yang terdeteksi dan sudah dikontaminasi. Jadi semuanya ditaruh di PMT.
Kemudian tim sedang bekerja keras dari Barreskrim, Polri untuk melakukan penyelidikan dari sumbernya. Sumbernya diproyeksikan masih dari dua, yaitu importasi scrap dan satunya dari lokal atau domestik. Jadi dua-dua sisi sedang ditangani. Jadi itu perkembangannya. Yang jelas pemerintah sebagai Ketua Satgas, saya sangat mengapresiasi kerja keras Satgas di daerah sampai di pusat yang dengan gercep menangani ini. Mudah-mudahan benar-benar selesai sebelum tahun baru. Proses penegakan hukum terhadap pihak yang diduga lalai hingga terjadi kontaminasi radioaktif saat ini tengah berjalan di Barreskrim Polri. Penanganan radiasi dan pemulihan lingkungan ditargetkan selesai sebelum tahun 2026 agar warga dapat kembali ke rumah secara aman. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang melaporkan sejumlah capaian strategis sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Laporan itu mencangkup program listrik desa, peningkatan produksi minyak, serta upaya mewujudkan kedaulatan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan sejumlah capaian strategis di sektor energi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 3 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Bahlil memaparkan perkembangan berbagai program prioritas, mulai dari realisasi listrik desa, peningkatan produksi minyak nasional, hingga langkah menuju kedaulatan energi. Ia juga menyampaikan hasil kunjungan kerja ke beberapa daerah termasuk Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara, yang difokuskan pada percepatan pembangunan listrik desa. Menurut Bahlil, program listrik desa menjadi salah satu perhatian utama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada tahun 2030. Selain itu, hingga November 2025, produksi minyak nasional telah melampaui target APBN sebesar 605.000 barel per hari. Capaian ini turut mendorong peningkatan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sektor energi, yang kini telah mencapai sekitar 74 hingga 75% dari target 260 triliun rupiah. Lebih lanjut, Bahlil menegaskan optimisme pemerintah dalam mencapai kedaulatan energi. Ia menyampaikan bahwa mulai 2026, Indonesia tidak akan lagi mengimpor solar, seiring dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan Kilang Balikpapan. Seluruh program dan capaian tersebut menurutnya merupakan tindak lanjut langsung dari arahan dan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Kami laporkan kepada Bapak Presiden sesuai arahan Bapak Presiden untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun itu harus selesai semua. Yang kedua, tadi kami juga laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan lifting. Alhamdulillah sekarang lifting kita per hari ini dari Januari sampai dengan November itu sudah mencapai 605.000 lebih barel per day. Target APBN kan 605.000 barel. Jadi sekarang sudah melampaui target dari APBN. Kami juga melaporkan tentang PNBP. PNBP kita di 2025 yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan lewat APBN kurang lebih sekitar 260 triliun. Sekarang sudah hampir 80%, 74-75%. Kemudian yang paling penting adalah tentang kedaulatan energi. Tadi kami melaporkan kepada Presiden di 2025-2026 insya Allah kita nggak akan impor solar lagi. Kenapa? Karena RDMP kilang kita yang di Balikpapan, insya Allah 10 November ini akan kita resmikan. Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan berpotensi untuk kita bisa supply kita bisa terjadi lebih terhadap solar dan bisa kita ekspor. Respon Pak Presiden gimana tadi? Hah? Respon Pak Presiden gimana Pak? Ya ini kan semuanya perintah Bapak Presiden. Yang perintahnya kita harus selesaikan dengan baik. Kalau semua kita sudah lakukan, ya insya Allah Bapak Presiden pasti juga mengerti dan tahu lah. Pak, nggak impornya itu berarti karena RDMP Pak, bukan karena B50? Ada dua, B50 tapi kita dorong. Jadi kan bisa kita, kalau lebih kita ekspor. Maksudnya dengan RDMP aja udah bisa bikin nggak impor solar? Kita lagi hitung, tapi yang jelas kita targetkan RDMP jadi B50 jadi kita akan oversupply. Ini bulan ini berjalan ya? Belum. Oh RDMP ya, RDMP-nya 10 November. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang resmi membuka babak final Madrasah Robotik Competition atau MRC 2025 yang digelar di Atrium Utama Living World Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Dirinya mengatakan bahwa madrasah harus menjadi simbol kemajuan, tidak hanya dalam ilmu agama, melainkan juga sains dan teknologi. Madrasah Robotik Competition atau MRC 2025 yang merupakan robotik terbesar bagi siswa madrasah kembali digelar setelah vakum selama 2 tahun. Kompetisi ini dibuka secara langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang berlangsung di Atrium Utama Living World Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Nasaruddin Umar mengatakan penguasaan teknologi termasuk robotika merupakan bagian dari tuntunan Islam untuk berkreasi, merancang, dan memikirkan masa depan. Dirinya juga menyebut madrasah bukan hanya mencetak ahli agama, tetapi juga pelopor teknologi yang menggerakkan peradaban Islam modern. Adapun MCR 2025 diikuti sebanyak 616 tim dari berbagai jenjang madrasah seluruh Indonesia. Saya selaku Menteri Agama sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada penampilan madrasah-madrasah yang telah mendaftar lebih 616 peserta. Ini artinya bahwa madrasah kali ini betul-betul sangat luar biasa. Bukan hanya bisa membaca kitab kuning, bisa membaca bahasa Arab, baca bahasa Inggris, tapi juga dalam dunia teknologi juga sangat luar biasa Mungkin di sekolah lain tidak, tapi ini madrasah sudah tahun keberapa ini melakukan sesuatu yang seperti ini. Dan kami memberikan dukungan penuh. Mudah-mudahan di madrasah ini nanti akan lahir seorang yang sangat expert, sangat ahli di dalam membuat robot dan akan mengharumkan nama bangsa. Dan buktinya kalau saya memperhatikan tadi satu persatu, itu betul-betul luar biasa. Tidak masuk akal anak sekecil itu mampu menciptakan sebuah robot yang sudah sangat produktif Terima kasih kepada Dirjen Pendidikan Islam yang telah memfasilitasi, memberikan apresiasi terhadap para anak kita untuk diperlombakan ini. Nanti kalau ada event-event internasional, kita ikuti. Pilihlah mereka yang terbaik untuk membanggakan Indonesia. Oke, terima kasih. Dari Bogor, Jawa Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP adalah game changer untuk ekonomi kerakyatan. Hal ini disampaikan Menkop dalam konsolidasi Kopdes Merah Putih di Desa Ngadas, Kabupaten Purbolinggo pada 1 November 2025. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menghadiri konsolidasi Kopdes Merah Putih di Desa Ngadas, Kabupaten Probolinggo pada 1 November 2025. Dalam kesempatan itu, Menkop mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP adalah game changer untuk ekonomi kerakyatan. Lebih lanjut, Menkop menyampaikan bahwa KDKMP ialah badan usaha milik rakyat yang dibangun di tingkat paling bawah di desa dan kelurahan agar ekonomi Indonesia tumbuh dari akar rumput bukan hanya dari pusat. Menkop pun mengutarakan sejumlah fungsi yang bisa dijalankan Kopdes di wilayah tersebut, diantaranya menyalurkan barang kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat desa. Menkop pun mengutarakan sejumlah fungsi yang bisa dijalankan Kopdes di wilayah tersebut, diantaranya menyalurkan barang kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat desa. Selain itu juga sebagai off-taker untuk menampung hasil produk masyarakat desa. Dan juga nanti koperasi desa ini bisa menjadi instrumen yang terbawah, yang bisa menjadi instrumen untuk penyaluran program-program misalkan Bansos, BLT, PKH, dan lain sebagainya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah siapkan skema matching pendidikan dan dunia kerja. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet, pemirsa. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memperkuat pendidikan vokasi demi menciptakan sumber daya manusia. Uang dapat bekerja di dalam maupun di luar negeri.
Pemerintah menyiapkan strategi untuk menyesuaikan dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, langkah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menekan angka kemiskinan melalui penguatan sektor pendidikan. Pernyataan itu disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara Jakarta pada Rabu 5 November 2025. Pratikno menjelaskan pemerintah akan memperkuat pendidikan vokasi agar lulusan sekolah vokasi maupun universitas dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan industri untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Jadi bagaimana kita mematchingkan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja. Baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri. Makanya tadi disampaikan termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya selain kemampuan teknis. Dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian, karena ini bukan berbicara dari supply side di sektor pendidikan, tapi juga demand side di sektor tenaga kerja. Itu penugasan yang paling utama bagi bagian. Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa pendidikan menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Pemerintah akan memperbanyak pelatihan vokasi bagi lulusan SMA dan SMK, serta merevitalisasi sekolah-sekolah vokasi. Presiden Prabowo juga memberikan keleluasaan penggunaan anggaran negara untuk memperkuat kapasitas pendidikan vokasi dan sistem pendidikan nasional secara umum. Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, perintah Presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi kepada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja. Termasuk Presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing, Inggris, Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan itu. Tim Redaksi Silpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025, yaitu sebesar 5,04% secara tahunan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menurut Airlangga, nilai persentase ekonomi pada kuartal ini masih terjaga dan lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Diketahui pada kuartal 3 tahun 2024 ini, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95%. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya ekstra agar pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya dapat mendorong target 5,2%. Diharapkan dengan adanya stimulus yang dianggarkan oleh pemerintah dapat mendongkrak konsumsi di masyarakat. Selain Menko Airlangga, Kepala BPS Amalia Adninggar juga memberikan tanggapannya. Menurut Amalia, salah satu pendorong stabilnya persentase ekonomi kuartal 3 adalah ekspor yang tumbuh di atas 9%. Sebelumnya di kuartal 2 tumbuh negatif 1,38% dan di kuartal 3 tumbuh positif 5,49%. Kuartal 3 kan rata-rata memang pertumbuhan lebih rendah daripada kuartal sebelumnya. Tetapi angka 5,04 itu angka yang baik karena kita bisa bertahan di 5%. Ya memang di kuartal ketiga kan ada pelemahan, tetapi kalau kita lihat di kuartal keempat itu menaik. Kita lihat inflasinya kan naik di kuartal 3 akhir juga kan sudah menaik inflasinya. Dan kedua, kalau kita lihat ada spike di penjualan. Tadi sudah dirilis kan ya, tadi kan sudah 5,04, pendorongnya salah satunya dari sisi pengeluaran itu kan ada ekspor yang tumbuh di atas 9%, bahkan pengeluaran konsumsi pemerintah sudah membalik positif dari kuartal kedua yang tumbuh negatif minus 1,38 di kuartal kedua. Di kuartal ketiga ini sudah tumbuh
positif 5,49%. Kalau di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh industri pengolahan yang terus menggeliat 5,54%. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, KSSK menegaskan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada triwulan 3 2025 di tengah ketidakpastian global. Dalam konferensi pers hasil rapat berskala KSSK 4 tahun 2025 di Jakarta pada 3 November 2025, Komite Stabilitas Sistem Keuangan menegaskan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada triwulan 3 2025 meski ketidakpastian global masih tinggi. Rapat tersebut juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi sistem keuangan Indonesia tetap kuat dan berperan penting menopang pertumbuhan ekonomi. Meski perekonomian global menghadapi tantangan seperti dampak tarif impor Amerika Serikat, tanda-tanda perbaikan mulai terlihat. Konsumsi rumah tangga dan investasi di Indonesia tetap terjaga berkat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Stabilitas sistem keuangan triwulan 3 tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respon kebijakan yang efektif. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 di level 3,3%. Didorong kondisi keuangan yang lebih longgar, kesepakatan dagang AS dengan negara mitra utama, ekspansi fiskal di sejumlah negara beserta penurunan inflasi. Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% year on year pada triwulan keempat 2025 dengan dukungan stimulus 34,4 triliun rupiah. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%. Selain itu, belanja APBN diperkuat melalui program strategis, stimulus, dan insentif untuk sektor prioritas. Dana Moneter Internasional menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso menegaskan KSSK akan terus memperkuat koordinasi antar anggota agar stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmen memperkuat transportasi publik melalui subsidi operasional hingga 60%. Saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru di Jakarta pada Senin 4 November, pemerintah menegaskan komitmen memperkuat transportasi publik sebagai bagian dari pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah subsidi operasional kereta api hingga 60% untuk meringankan beban masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa subsidi transportasi publik bukan sekadar hitung-hitungan ekonomi, melainkan kewajiban pemerintah menjalankan fungsi public service obligation. Transportasi massal termasuk kereta api dinilai vital untuk efisiensi logistik, menekan biaya ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%. Semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu akan kita perluas, akan kita perbesar transportasi massal. Pemerintah juga berencana menambah 30 rangkaian kereta baru di Jabodetabek, serta memperluas jaringan ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Langkah ini sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah rakyat, memastikan pembangunan berkeadilan, dan memanfaatkan kekayaan negara demi kesejahteraan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan dokumen Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil atau RAN-PPSK sebagai upaya mendorong kebijakan yang inklusif dan juga berkelanjutan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil. Seperti yang disampaikan dalam acara peluncuran, RAN-BPSK menjadi dokumen penting dari hasil kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembangunan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Program ini merupakan langkah nyata KKP untuk mewujudkan kebijakan berbasis riset dan bukti ilmiah, sekaligus mendorong perlindungan serta kesejahteraan nelayan skala kecil. Selain peluncuran dokumen, juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara KKP dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin para nelayan dan awak kapal perikanan terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, KKP menegaskan komitmennya untuk membangun perikanan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil, dan memastikan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi serta kelestarian sumber daya laut. Dari awal kerjasama kita, secara resmi dalam implementasinya dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan, khususnya terhadap awak kapal perikanan yang sebelum berangkat melaut mereka ada persyaratan khusus kapal itu keluar, para awak kapal perikanannya sudah menjadi bagian dari perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk program yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya nanti akan diselaraskan dengan program asuransi nelayan yang kriterianya sendiri terhadap nelayan penerima pastinya akan diprioritaskan kepada nelayan-nelayan yang beraktivitas armada kapalnya itu paling besar 5 gross ton, artinya di bawah 5 gross ton. Kemudian kami juga nanti akan memastikan kembali terhadap kategori nelayan kecil, kemudian mereka memiliki pendataan di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pendataan Kusuka. Jadi mereka nelayan itu terdata, karena kita mengetahui banyak masyarakat kita memang memiliki KTP tapi tertulis nelayan, tapi faktualnya itu memang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. Jadi dibuktikan dengan kita melakukan pendataan Kusuka nelayan. Mudah-mudahan program ini akan seiring sejalan dengan dimulainya secara resmi PKS yang dikerjasamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya lebih masif lagi menjangkau tidak hanya di pelabuhan-pelabuhan tapi juga di sepanjang pesisir kabupaten kota di mana nelayan-nelayan kecil itu berada. Dari Jakarta, Mariska Ronabayu, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang akhir tahun, pemerintah mulai menyiapkan persiapan arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya telah menyiapkan berbagai aspek penunjang dalam menyambut Nataru. Dan salah satunya adalah diskon tarif tol. Pemerintah mulai menyiapkan berbagai aspek penunjang untuk menyambut periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sebagai lembaga teknis, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya akan menyiapkan penunjang infrastruktur selain layanan jalan tol. Adapun pihaknya juga turut menghadirkan adanya potongan tarif jalan tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru ke depannya. Diketahui Dodi menyebut dirinya telah berkomunikasi langsung dengan pihak pemilik Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT dan nantinya akan diumumkan apabila seluruh kesiapan telah dimatangkan. Tapi kita sudah mulai bicara dengan para pemilik Badan Usaha Jalan Tol dan mulai awal Oktober itu. Karena kan saya sampaikan juga dalam semua kesempatan bahwa kalau minta tarif tol itu yang tergerus adalah profit and loss-nya BUJT gitu. Mungkin antara besar kecil itu kan relatif ya. Mungkin ruas-ruas tol yang memang tidak terlalu gelap maka akan merasa keberatan. Tapi biasanya kita setelah diskusi sudah mulai dari bulan Oktober. Mudah-mudahan paling lambat akhir-akhir November kita bisa bersurat resmi ke Menteri Ekonomi apa yang kita bisa berikan untuk menghadapi puncak Nataru dan mudik Lebaran. Biasanya timingnya beda-beda kan, Nataru kapan gitu, untuk nanti Lebaran kapan. Bisa begitu. Ada. Karena itu kan diskusinya tadi saya bilang kan sudah mulai dari bulan Oktober. Selain diskon tarif jalan tol, pihaknya juga akan menambahkan fasilitas lainnya seperti toilet dan juga posko istirahat yang ada di rest area. Pihaknya juga akan menyiapkan ruas-ruas jalan, baik nasional maupun ruas tol terbebas, dari jalan berlubang maupun rusak. Dari Jawa Barat, Max Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemerintah tengah mengkaji skema pembagian beban penanganan masalah keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS, di mana CEO Danantara, Roslan Roslani, mengungkapkan nantinya WUS akan memiliki porsi di mana public service obligation akan menjadi tanggungan dari pemerintah. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Roslan Roslani menjelaskan saat ini pemerintah bersama Danantara tengah mengkaji rencana penyuntikan dana kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation yang berasal dari APBN untuk membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Pembahasan mengenai penggunaan dana PSO untuk WUS ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, kan ini juga udah koordinasi kita juga tadi dengan sangat baik ya. Semua untuk kedepannya mengenai WUS ini nanti memang ada porsi yang memang public service obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah gitu ya. Pak, tapi yang ini opsinya itu berarti yang PSO apa pengalihan prasarana WUS Pak yang akan nanti diambil? Ya ini sedang kita matangkan lah ya, tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah masih hadir, dan nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk sarana untuk prasarana dan juga untuk pesta transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk sarananya dan juga operasionalnya ya itu bisa di BUMN atau usaha. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menko Pangan tinjau pabrik edamame sebagai komoditas ekspor unggulan. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet, informasi kami lanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke PT Mitra Tani 27 di Jember pada Rabu 5 November 2025. Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan melihat langsung proses pengelolaan edamame yang dilakukan dengan teknologi modern dan standar higienis yang ketat. Edamame sendiri merupakan komoditas non-karbohidrat yang kaya nutrisi, mengandung protein tinggi, dan mulai dilirik sebagai sumber pangan alternatif bernilai ekonomi tinggi. Produk ini telah diekspor ke sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. PT Mitra Tani 27 menjadi contoh kesuksesan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan komoditas pertanian yang berorientasi ekspor. Melalui produksi yang terintegrasi, perusahaan ini mampu memberikan multiplier efek bagi petani lokal dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa edamame dapat menjadi bagian penting dalam visi ketahanan pangan nasional. Dengan inovasi dan teknologi, komoditas non-karbohidrat seperti edamame mampu memperkuat perekonomian sekaligus menjadi kebanggaan produk pangan Indonesia di mata dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar resmi mencanangkan program 10.000 hunian pekerja dengan melakukan groundbreaking pembangunan geria pekerja Pasar Minggu pada Selasa di Jakarta. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi mengusulkan program 10.000 hunian untuk membantu pekerja memiliki hunian terjangkau. Menko Muhaimin menjelaskan pembangunan geria pekerja Pasar Minggu menjadi titik awal dimulainya program pembangunan 10.000 hunian pekerja yang akan menjadi solusi atas sejumlah masalah yang dihadapi para pekerja secara sekaligus. Dirinya juga menuturkan program ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan setiap pekerja memperoleh kemudahan untuk memiliki hunian pertama. Suasana yang kondusif untuk menghasilkan produktivitas pekerja ini penting agar para pekerja kita tidak terus mengalami penggerusan produktivitas akibat biaya hidup yang tinggi,
sarana transportasi yang jauh, dan tentu saja hunian yang memadai. Langkah kita ini adalah upaya bersama sebagai wujud komitmen kita untuk mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan lokasi transportasi serta tempat kerja umum mereka. Sebelumnya sejumlah permasalahan yang dialami pekerja yakni biaya komuter yang tinggi, jumlah kecelakaan pekerja menuju tempat kerja yang tinggi, hingga sulitnya kelas pekerja memiliki hunian pertama. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan berbasis survei biaya hidup Badan Pusat Statistik, rata-rata biaya transportasi di Indonesia mencapai 12,46% dari total pengeluaran rumah tangga bulanan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi perhatian Kementerian Agama. Tahun 2024 tercatat sebanyak 466.359 kasus perceraian. Berdasarkan data Kementerian Agama, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2024 tercatat 466.359 kasus. Jumlah ini terbilang tinggi bahkan melebihi angka pernikahan pada periode yang sama. Dirjen Bimas Islam Abu Rohmat menjelaskan meskipun angka perceraian pada 2023 sempat menurun, namun secara umum trennya masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk menekan angka tersebut, Kementerian Agama terus melakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kesiapan menikah, baik dari aspek usia, fisik, maupun mental. Melalui kegiatan kampanye dan nikah massal ini, Kemenak mendorong masyarakat untuk menikah saat sudah siap, karena pernikahan yang dilandasi kesiapan lebih minim resiko perceraian. Kemudian yang terkait dengan perceraian, ini tahun 2004 itu terjadi kasus perceraian sebanyak 466.359 kasus ya. Meskipun tahun 2023 agak turun 408.347. Tapi kata kuncinya adalah memang secara angka perceraian selalu tinggi. Sementara ada kecenderungan pernikahan yang dicatatkan itu cenderung turun gitu. Nah, oleh karena itu memang kami terus melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan edukasi, untuk melakukan sosialisasi, literasi, termasuk saya kira kegiatan kampanye terselubung nikah massal itu sesungguhnya ajakan untuk menikah sebenarnya. Yang sudah siap secara usia 19 tahun ke atas, secara fisik dan mental, ayo kita menikah karena menikah itu akan mendapatkan keberkahan. Kira-kira itu yang sering disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Dunia ini terlalu berat kalau ditanggung sendirian. Ditanggung berdua saja berat, apalagi ditanggung sendirian. Itu pesan-pesan itu terus kami gelorakan. Dari Jakarta, Fani Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Kebudayaan Fadlizon melaporkan perkembangan proses penetapan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Menjelang Hari Pahlawan yang akan diperingati pada tanggal 10 November 2025 mendatang, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon melaporkan perkembangan proses penetapan pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Fadlizon menyampaikan total ada 49 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. 40 nama calon pahlawan yang dinilai telah memenuhi syarat dan 9 nama calon pahlawan yang merupakan pengusulan dari gelar pahlawan sebelumnya. Pemilihan 49 calon pahlawan ini telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari pengusulan pemerintah daerah, instansi pemerintah, tahap penelitian dan pengkajian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah, kemudian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat. Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025. Jadi proses dari pengusulan pahlawan nasional ini
adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten kota, kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang. Setelah dari kabupaten kota ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi, dan juga sejumlah tokoh yang menilai TP2GD, ya. Kemudian setelah itu kepada TP2GP di Kementerian Sosial dan Dewan Gelar GTK tanda jasa tanda kehormatan, ya, telah menerima ini dari Kementerian Sosial yang juga merupakan hasil kajian dari TP2GP. Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat, dan ada 9 nama yang merupakan bawaan carry over dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama. Adapun hasil kajian dari TP2GP kemudian diserahkan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan diteruskan kepada Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan Fadlizon. Nama-nama yang telah masuk dalam Dewan GTK ini kemudian diserahkan kepada Presiden untuk finalisasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan jelang Hari Pahlawan, Menteri Kebudayaan Fadlizon telah memberikan 40 nama calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon ke Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 5 November 2025. Pemanggilan tersebut guna membahas sejumlah agenda yang terkait dengan peringatan Hari Pahlawan tahun 2025, yakni mengenai pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional kepada sejumlah tokoh yang dinilai telah berjasa besar bagi bangsa dan negara. Fadli menjelaskan bahwa proses pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten kota hingga nasional, dan melibatkan berbagai kalangan akademisi dan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang. Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat, dan ada 9 nama yang merupakan bawaan carry over dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama. Nah, tentu dari kami, dari tim GTK ini telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat, ya, sidang terkait hal ini. Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan kalau semuanya memenuhi syarat, ya. Jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat, semua yang telah disampaikan yang memenuhi syarat. Perjuangannya semua jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah, begitu ya. Riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap, dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK, ya, memerlukan telah diseleksi. Lebih lanjut, Menteri Kebudayaan menambahkan bahwa seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk latar belakang daerah, peran gender, serta keberagaman kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kabinet edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo TV untuk mengupdate informasi mengenai agenda dan juga aktivitas dari Kabinet Merah Putih. Saya Louis Ayu pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.